Mengelola uang bagi kita yang memiliki gaji UMR adalah sebuah PR tersendiri. Apalagi jika kita hidup atau memenuhi semua kebutuhan kita dari gaji yang kita miliki ini. Atau dengan kata lain, tidak ada pekerjaan tambahan atau pekerjaan sampingan. Makanya dibutuhkan keterampilan lebih untuk bisa mengelola uang dengan gaji UMR ini. Terutama hal ini berlaku bagi kamu yang memang ingin menjadi orang yang lebih kaya, atau mungkin memiliki tujuan finansial yang sangat tinggi yang kalau dihitung-hitung akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mencapai tujuan finansial tersebut. Maka dari itu di sini saya harap saya bisa membantu kamu dengan video yang saya buat ini, di mana di sini saya sudah mengumpulkan sejumlah 8 hal yang harus kamu lakukan jika punya gaji UMR. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke hal yang pertama, yaitu dengan membuat anggaran bulanan yang rinci. Tentu saja ini adalah hal yang utama yang harus kita bahas jika kita membahas soal keuangan. Apalagi jika kita hanya memiliki gaji sekelas UMR. Bagian ini tidak boleh kamu lompat jika kamu adalah orang yang benar-benar hidup dan memenuhi semua kebutuhan kamu dari gaji yang kamu miliki, bukan dari pekerjaan sampingan yang kamu miliki. Yaitu buatlah anggaran bulanan yang rinci. Kamu harus bisa mencatat semua pengeluaran yang kamu lakukan selama 1 bulan penuh, sehingga kamu bisa memetakan pengeluaran apa saja yang bisa kamu potong, yang bisa membuat kamu memiliki uang yang lebih banyak atau lebih besar untuk kamu tabung ke depannya. Petakan semua pengeluaran dari kebutuhan pokok kamu seperti makanan, pakaian, biaya listrik, biaya air, dan juga kuota internet. Intinya catatlah semua pengeluaran kamu sekecil apapun itu. Dan saat kamu sudah yakin kalau kamu sudah mencatat semua pengeluaran yang kamu miliki selama 1 bulan penuh, sekarang saatnya kamu untuk memisahkan kebutuhan dan keinginan. Jadi bagilah semua pengeluaran yang kamu miliki tadi menjadi 2 bagian, yaitu pengeluaran yang mana yang merupakan kebutuhan yang kamu perlukan selama 1 bulan penuh, dan kemudian yang mana merupakan keinginan yang hanya bersifat impulsif atau membuang-buang uang kamu secara percuma. Dengan begitu kamu bisa paham pengeluaran-pengeluaran mana saja yang bisa kamu potong untuk memiliki uang simpanan atau tabungan lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian hal yang harus kamu lakukan jika punya gaji UMR yang kedua adalah menabung di awal bulan. Jadi bagilah gaji kamu saat kamu baru menerimanya ke dalam 2 bagian, yaitu untuk tabungan kamu, kemudian untuk kebutuhan kamu. Kamu bisa mencoba untuk mengkalkulasi berapa perkiraan uang yang kamu butuhkan dalam 1 bulan penuh dari anggaran bulanan yang sudah kita buat tadi. Dengan begitu kamu akan paham berapa kira-kira persentase dari gaji yang kamu miliki untuk kamu tabung nantinya. Dan setelah kamu sudah memiliki persentase yang jelas, kamu harus langsung menabung uang yang sudah kamu anggarkan untuk tabungan ini di awal waktu saat kamu baru mendapatkan gaji dari pekerjaan kamu. Itu karena semakin cepat kamu menabung gaji kamu akan memiliki kemungkinan yang lebih sedikit untuk berbelanja secara impulsif atau menghabiskan uang kamu untuk sesuatu yang tidak perlu. Dikarenakan kamu hanya fokus untuk mengelola sisa uang yang sudah kamu tabung. Misalnya, kamu sudah menabung 2 juta dari 5 juta gaji kamu, jadi kamu hanya perlu fokus untuk mengelola 3 juta tersebut untuk memenuhi kebutuhan kamu selama 1 bulan penuh. Saran saya saat kamu mengalokasikan gaji kamu untuk ditabung, usahakan untuk membuat persentase yang tetap. Jangan sampai kamu menabung dengan jumlah atau dengan persentase yang berubah-ubah setiap bulannya. Itu karena semakin konsisten kamu menabung dalam jumlah yang sama, kamu bisa memetakan berapa jumlah tabungan kamu nantinya untuk mencapai tujuan finansial yang kamu miliki. Dan untuk lebih mudahnya lagi, kamu bisa mengatur transfer otomatis dari rekening gaji kamu ke rekening tabungan, sehingga kamu tidak perlu repot-repot untuk menabung secara manual setiap bulannya.
Kemudian hal yang harus kamu lakukan jika punya gaji UMR yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana akan membantu kamu menjadi orang yang lebih kaya, orang yang bisa menyimpan uang lebih banyak daripada sebelumnya, dan orang yang berinvestasi lebih besar daripada biasanya. Itu karena semakin sederhana kamu menjalani hidup kamu akan berkemungkinan untuk mengeluarkan uang lebih sedikit daripada biasanya. Karena biasanya yang paling membuat kita boros atau mengeluarkan terlalu banyak uang daripada yang seharusnya adalah gaya hidup kita, yang memang kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan maupun keluarga kita. Tapi intinya, kalau gaji kamu hanya sebatas UMR, usahakanlah untuk hidup dengan sederhana, karena dengan begitu kamu akan merasa lebih ringan dan lebih memiliki banyak uang untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya maupun kebutuhan untuk tabungan dan investasi. Ada dua cara yang bisa kamu terapkan untuk hidup lebih sederhana. Yang pertama adalah dengan mengurangi pengeluaran hiburan yang biasanya tidak terkontrol karena kita terlalu senang untuk hiburan ini. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan transportasi umum, karena kendaraan pribadi biasanya memerlukan biaya-biaya lebih seperti perawatan, pajak, dan sebagainya, yang pada akhirnya akan memakan biaya lebih banyak jika dibandingkan saat kamu menggunakan transportasi umum. Kemudian hal yang harus kamu lakukan jika punya gaji UMR yang keempat adalah cari pendapatan tambahan. Mau tidak mau, menjadi orang yang hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya dari satu sumber pendapatan dari gaji UMR kamu adalah hal yang cukup memberatkan. Maka dari itu, untuk bisa lebih sejahtera secara finansial, kamu memang harus mencari pendapatan tambahan. Kamu bisa mencoba untuk berinvestasi, atau kamu juga bisa mencoba untuk membangun bisnis kecil-kecilan kamu di sela pekerjaan utama yang kamu miliki. Kamu juga bisa mencoba untuk menjadi seorang freelancer terkait skill yang kamu miliki saat ini. Akan tetapi, jika kamu merasa bahwa kamu belum menemukan pekerjaan yang cocok untuk kamu jadikan pekerjaan sampingan saat ini, kamu bisa mencoba untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang kamu miliki atau mencoba untuk mengikuti kelas-kelas online untuk menambah pengetahuan kamu terkait bidang yang kamu minati. Karena semakin banyaknya skill yang kamu miliki, kamu juga berpeluang besar untuk membuka sumber-sumber penghasilan baru untuk menambah kekayaan yang kamu miliki. Atau paling tidak, dengan bertambahnya sumber pendapatan kamu bisa lebih tenang karena kamu bisa memiliki uang lebih banyak untuk kamu tabung atau investasikan. Kemudian, hal yang harus kamu lakukan jika punya gaji UMR yang kelima adalah mengelola hutang dengan bijak. Saya tahu menghindari hutang itu adalah hal yang sulit bagi kita yang hidup dari gaji UMR yang kita dapatkan setiap bulannya. Karena kadang rasanya gaji tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam satu bulan penuh. Maka dari itu diperlukan juga teknik pengelolaan hutang yang bijak agar kita bisa lepas dari hutang yang kita miliki, sehingga setelah itu kita bisa fokus untuk menambah pendapatan atau tabungan kita. Untuk mengelola hutang secara bijaksana, bagi kamu yang belum berhutang, kamu bisa mulai dengan menghindari hutang-hutang konsumtif, yang dimana kamu berhutang untuk sesuatu yang kamu konsumsi setiap harinya. Karena biasanya semakin terbiasa kita berhutang untuk sesuatu yang kita konsumsi, walaupun jumlahnya sedikit, tapi karena kebiasaan kita jadi cenderung untuk melakukannya terlalu sering sampai hutang kita menumpuk. Kemudian, bagi kamu yang sudah memiliki hutang, usahakan untuk membayar hutang kamu tepat waktu. Dan kalau kamu sudah memiliki banyak hutang, cobalah untuk membayar hutang-hutang tersebut dimulai dari hutang dengan bunga yang paling tinggi, sehingga kamu bisa lebih cepat terbebas dari hutang-hutang yang kamu miliki. Karena biasanya uang kita lebih banyak dikonsumsi atau dihabiskan oleh bunga daripada hutang itu sendiri. Kemudian hal yang harus kamu lakukan jika punya gaji UMR yang keenam adalah dengan berhemat dalam kebutuhan sehari-hari.
Ada beberapa cara untuk berhemat yang bisa kamu terapkan dalam pengeluaran kamu sehari-hari. Cara yang pertama yang bisa kamu terapkan adalah dengan memanfaatkan diskon dan promo. Tentu saja diskon dan promo ini harus benar-benar terkait tentang kebutuhan pokok kamu setiap harinya, seperti makanan dan barang-barang lainnya. Karena dengan begitu, kamu bisa mengeluarkan lebih sedikit uang daripada yang harusnya kamu keluarkan dalam 1 bulan penuh untuk kebutuhan pokok kamu. Tapi ingat, hindarilah tergoda dengan diskon-diskon atau promo-promo terkait barang-barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Dan fokuslah untuk membeli barang-barang yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup setiap harinya. Kemudian cara yang berikutnya untuk berhemat dalam kebutuhan sehari-hari adalah dengan hemat listrik dan air. Kedua hal ini juga sebenarnya cukup mengonsumsi keuangan kita, karena kita memang merasa sangat membutuhkan kedua hal ini, sehingga kita juga memiliki kecenderungan untuk boros terhadap keduanya. Maka dari itu, cobalah untuk lebih berhemat dari sekarang terkait bagaimana kamu menggunakan listrik dan air di rumah kamu. Saya tahu tidak semua orang setuju terkait berhemat ini, dan tidak sedikit yang berkata bahwa hemat pangkal kaya adalah teori yang salah dalam mencari kekayaan. Tapi mau tidak mau, bagi kita yang hidup dari gaji UMR harus menerapkan cara ini untuk bisa bertahan hidup. Ini bukan lagi tentang menjadi kaya, tapi ini tentang menjadi orang yang lebih bisa bertahan hidup dan bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga kita. Kemudian hal yang harus kamu lakukan jika punya gaji UMR yang ketujuh adalah lindungi diri dengan asuransi. Ini yang bisa membuat kita secara tiba-tiba menjadi orang yang miskin, karena kita tidak membayarkan asuransi, sehingga saat kita mendapatkan musibah di masa depan, kita jadi harus membayar uang lebih banyak daripada jika kita memiliki asuransi. Dan ketahuilah, kita yang hidup dari gaji UMR kebanyakan adalah orang yang tidak sejahtera dalam ekonomi kita, yang mana membuat kita kadang tertekan secara emosional maupun fisik, yang harus bekerja lebih giat untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dan hal itu akan membuat kita lebih rentan terserang penyakit, yang mana suatu saat akan membutuhkan uang yang banyak untuk kita keluarkan. Maka dari itu, jangan sampai kamu malas untuk membuat asuransi untuk jiwa dan kesehatan kamu di masa depan, maupun untuk keluarga yang kamu miliki. Kemudian, hal yang harus kamu lakukan jika punya gaji UMR yang ke-8 atau yang terakhir adalah dengan investasi dan sesuaikan anggaran secara berkala. Kamu harus bisa melakukan rutinitas ini, di mana kamu mengecek semua pengeluaran kamu setiap bulannya, dan di mana kamu bisa membuat anggaran yang terbaik untuk kamu miliki agar kamu bisa menyimpan uang lebih banyak ke depannya. Kamu bisa mengevaluasi anggaran secara berkala dengan memantau pengeluaran yang kamu lakukan setiap harinya. Karena biasanya pengeluaran yang kita lakukan selama 1 bulan akan berbeda di antara bulan yang satu dan bulan yang lainnya. Jadi, proses pengeluaran ini memang harus dipantau dengan sangat detail sehingga kamu tidak kebobolan dari melakukan pengeluaran yang tidak penting walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian kamu juga bisa dengan secara rutin untuk mengecek tujuan keuangan kamu. Karena biasanya tujuan keuangan kita kadang-kadang berubah. Tahun kemarin kita ingin membeli rumah, tahun depannya kita malah ingin menikah. Intinya tujuan keuangan ini harus benar-benar kita cek, karena semua perencanaan keuangan yang kita lakukan atau kita buat akan berdasarkan tujuan keuangan ini. Apalagi kamu akan dipengaruhi juga oleh tujuan keuangan ini dalam bekerja dan mengelola uang. Kamu akan lebih bersemangat jika tujuan kamu sangat kuat, dan kamu akan melemah jika kamu hanya angin-anginan dalam membuat tujuan keuangan ini. Mungkin itu dulu video dari program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.